bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berzikir? Mau kelahiran satu manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jasad, begitu tubuh Rasulullah sempurna, maka lahir. Tadi kita baca sajidan syakiron. Rasul itu satu-satunya manusia yang lahir dalam keadaan sujud. Nggak ada lagi orang di dunia ini yang lahir dalam keadaan sujud. Dan begitu lahir, perangnya kota Mekah itu sampai ke negeri Syam. Diceritakan ada seorang petani dari negeri Syam itu, begitu melihat cahaya terang dia naik atas loteng. Kalau orang-orang sono ternyata ada loteng, Pak. Dia punya anak yang kakinya lumpuh. Punya anak yang kaki lumpuh. Ini petani punya anak kaki lumpuh. Begitu dia naik, ini ada cahaya apa? Gerangan. Saking kagetnya, nih anak juga naik ke atas loteng. Bapak, desa kita ini, Bapak, cahaya apa ini? Sampai bapaknya teriak, lah, kan kamu lumpuh. Dia bilang, saya juga gak tahu kenapa bisa begini. Mungkin cahaya ini, mukjizat dari cahaya ini sampai saya bisa sehat dari lumpuh saya. Besoknya nih petani dia tanya, ada apa gerangan sinar itu? Besoknya dia datang ke Mekah. Dia ngomong sama ibunya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Ibu Muhammad? Siapa kembaran Pasmina? Aisyah. Ibunya Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah. Dia nanya, Ibu, semalam anak saya dapat mukjizat karena sinar dari rumah ibu, dan kami dapati berita bahwa ibu telah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Saya pengen ngelihat. Ini kata petani itu. Kata Aminah bilang, dia sedang tidur. Tapi saya datang jauh-jauh dari negeri Syam cuma pengen ngelihat anak ibu. Akhirnya diizinin sama Aminah, silakan. Begitu lihat, udah cuma ngelihat doang, dia langsung keluar. Begitu pulang dia nggak mau balik lagi ke negeri Syam. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu berkahnya Nabi Muhammad. Begitu lahir dia udah punya berkah buat petani ini. Nah, kenapa tadi kita kelilingin tuh anak dengan bacaan, dengan pujian Nabi Muhammad? Maksudnya biar anak ini dapat berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita yang hadir di sini, semoga mendapat berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ada di daerah Nawa, ada namanya Syekh Nawawi, Imam An-Nawawi. Beliau ini berdakwah di daerah sampai-sampai orang itu banyak yang dibayar sama dia masuk Islam. Begitu ada tentara yang tersesat di situ, tentara bikin tenda. Ini Syekh Nawawi lewat malam-malam. Kata tentara, dia kan bikin tenda di situ. Pak Tua, tolong tunjukkan saya tempat hiburan malam. Kata Syekh Nawawi, ditunjuk tuh hiburan malam. Begitu dilihat kuburan. Kata itu pemimpin tentara, dia bilang, kamu meledek saya Pak Tua. Dipukulin Imam Nawawi, dipukulin sampai pingsan. Berbondong-bondong orang kampung ini datang menghardik ini tentara. Hei tentara, kalau kamu tahu kamu pasti menyesal. Kenapa? Yang kau pukulin adalah orang yang telah mengajarkan agama di kampung ini. Sampai ditungguin nama itu tentara, ditungguin itu Imam Nawawi. Begitu Imam Nawawi lah sembuh siuman, dia langsung bilang, Pak Tua, saya mohon maaf, saya khilaf, saya telah mukulin engkau. Apa jawab Imam Nawawi? Begitu engkau pukuli saya langsung doain kamu. Setiap pukulan saya doain kamu masuk surga. Subhanallah. Itu adalah berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Nih, semoga anak ini, anak yang lahir mendapat berkahnya dari Nabi Muhammad SAW dengan bacaan maulid kita tersebut. Lalu yang kedua yaitu kegiatan akikah. Akikah ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat berupa anak. Anak itu bukan berarti titipan Tuhan, bukan. Anak itu nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekarang kalau misalnya saya bilang,
Masa sih anak nikmat? Mungkin kadang kan ada yang benci banget sama anak, ada. Tapi hakikatnya anak itu adalah nikmat. Contoh begini, kita pulang kerja nih, capek banget. Yang kita tanyain apa dulu? Anak. Pasti anak dulu yang kita tanyain. Kita pulang kerja, capek banget. Anak lendotan sama kita, marah nggak? Pak, ke Anu, marah nggak? Kagak, enak aja, enjoy aja. Coba kalau misalnya kita pulang kerja, bini langsung lendotan, tenji sama si Luneng, pasti bilangan kayak gitu. Anak itu adalah nikmat, nikmat dari Allah. Lalu bagaimana dengan kegiatan kita ini? Saya pernah bawa besek 2, Pak. Ada kegiatan kayak gini, saya bawa besek 2. Ditanya sama, dari mana Bang? Ini bukan saya berarti minta besek 2, bukan. Soalnya di rumah ada 3. Saya bawa besek 2. Begitu lewat ditanya, Assalamualaikum, dari mana Pak? Saya habis ada acara syukuran. Saya habis ada acara akikoh. Di mana? Di rumah tetangga. Dia langsung ceritain sama saya, itu bukanlah syukur, itu tapi syukuran kan. Ada, itu bukan syukur kepada Allah, tapi syukuran. Dia bilang begitu. Memang kalau misalnya kita telah inilah bentuk syukuran. Syukur kita kepada Allah, syukuran kita kepada sesama manusia. Artinya apa? Biar orang lain merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Dalam surat Ad-Duha ayat 11 tadi sudah saya baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Allah maka nyatakan. Kalau misalnya kita nyatakan, datang Pak Wahyu di rumah orang, tok tok tok, Assalamualaikum, Pak, anak saya udah lahir kan laki-laki. Tok tok tok, Pak, anak saya udah lahir kan laki-laki. Emang orang gila anak. Nih dengan kayak gini, ayo kita kasih orang. Maksudnya apa? Biar orang itu merasakan apa yang kebahagiaan yang kita rasakan saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin rohinatu bi akikoh. Sunnah akikoh ini tadi kata bapak apa? Bapak Haji ya. Pak Haji Ngasidi bilang akikoh ini aja sunnahnya Rasulullah. Tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kadang pengertian sunnah kita masih belum paham benar ya. Sunnah menurut usul fikih adalah tatkala kita mampu mengerjakan akan jadi wajib. Contoh kurban kita yang pada punya mobil, yang pada punya penghasilan mewah, punya rumah mewah, punya penghasilan lebih dah, Pak kurban, sunnah. Padahal mah itu udah wajib buat beliau karena udah mampu. Makanya menurut usul fikih sunnah itu akan jadi wajib kalau memang udah mampu. Berangkat haji kalau memang udah mampu wajib, nggak kayak saya. Kapan berangkat hajinya? Masih tanda tanya. Kullu mauludin rohinatu bi akikoh. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikohnya. Akikoh itu kata dari qati yang artinya memutus atau memotong. Makanya di sini di kampung kita kadang ada yang salah paham. Begitu di acara potong rambut bilangnya akikoh. Kadang saya nih maaf, ada acara ibu-ibu, ayo kita akikoh katanya. Saya lihat, lah ini nggak ada kambingnya. Saya bilang, iya akikoh katanya potong rambut. Akikoh motong rambut, beda. Potong rambut sama akikoh. Akikoh itu motong, memutus sembelihan. Kalau laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Para ulama ngambil rujukannya ke hewan kurban. Tapi ada lagi ulama yang bilang silahkan kambing perempuan nggak apa-apa, itu terserah, tinggal kita enaknya yang mana gitu, mampunya yang mana. Jadi anak yang baru lahir tergadaikan dengan akikohnya. Ibarat kayak motor, STNK-nya di kita, BPKB-nya di orang, kan kagak enak kita bawanya, ngebut, dikatain namanya yang punya BPKB pelan kelamaan tuh. Begitu, jadi serba salah. Makanya tebus anak kita. Insya Allah dengan kita tebus akikohnya, rezekinya akan bertambah. Amin ya robbal. Dan bedanya nih
anak yang udah diakikoh mau belum, beda. Kalau misalnya anak yang udah diakikoh, begitu dia sakit, gampang Pak nyari obatnya, nggak ribet. Beda banget sama orang yang belum diakikoh, susah banget, lama nyari obatnya. Makanya itu keutamaan akikoh. Dan insya Allah kalau misal udah diakikoh, otaknya juga lebih cerdas. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, kapan waktu akikoh itu? Disunahkannya hari ke-7 bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ke-14. Nggak mampu lagi, ke-21. Nggak mampu lagi, 40. Nggak mampu lagi, terserah. Kapan aja, kalau dia mampu. Kalau belum mampu, mau dipaksain. Tapi bagusnya hari ke-7. Nah, setelah diakikoh, diapain? Dikasih nama. Ini hal yang penting nih, nama. Nama itu hal yang penting. Kenapa? Lah kita kan kagak tahu anak kita bakalan jadi apa. Coba seumpama kita panggil, kita namain anak kita, udahlah Bogel namanya. Seumpama, ada nggak yang namanya Bogel di sini? Hah? Ada? Di rumah ya. Kita namain nih anak kita Bogel namanya. Ternyata nih anak kita nasibnya bagus. Kali kalau ganteng apa nama nomor 2, nasibnya bagus. Dia jadi bupati. Begitu ada acara resmi, kita panggilkan Bapak Bupati Bogel, kan kurang pantas. Kasih nama yang bagus buat anak kita. Kenapa? Anak itu doa. Insya Allah kalau misalnya kita doain terus, kan bisa berdampak baik buat dia. Tapi ada nama-nama yang disunahkan, dimakruhkan. Contoh Aflah. Aflah ini nama yang dimakruhkan. Aflah itu artinya bahagia. Kalau misal bocahnya sengsara terus, jadi enggak sama dengan harapan dari orang tuanya. Itu nama yang dimakruhkan. Setelah dikasih nama, dicukur. Tapi ini namanya ngambil dari mana, Pak? Namanya bagus, namanya bagus. Iya, kasih nama yang bagus. Kadang orang kampung kita namanya asal-asalan, Pak. Nah, Ramadan dari bulan, ya kasih nama dari bulan Hijriah, jangan dari bulan Masehi. Nama anak lahirnya Februari, namanya Pebi. Jangan, mendingan Syawal, mendingan begitu daripada bulan Hijriah, mendingan daripada bulan Masehi, mendingan bulan Hijriah. Kenapa? Coba, sekarang tanggal 15 Februari tahun Masehi. Nah, bulan kagak ada, Pak. Tapi kalau 15 Syawal pasti bulan terang. Makanya bulan Hijriah nggak bakalan bohong. Kadang orang tua kita juga sama, asal aja namain anak. Begitu lahir hari Minggu namanya Guling. Hari Rebo, kadang ada lagi Rebo juga, Rebo namanya ada, Bang Minggu, ada Bang Rebo. Gampang banget. Nggak terlalu ini kayaknya. Kalau misalnya buat orang kita mungkin udah ketinggalan. Namanya siapa? Rebo, Boan. Kayaknya nggak mau pusing, orang kita nggak mau nyari nama yang bagus, padahal nama itu adalah doa buat si anak itu. Setelah dikasih nama, terus dicukur. Tuh, kayak tadi dicukur, besoknya langsung dicukur, dibersihin semua. Rambutnya ini ditimbang. Begitu ditimbang, dihargain seharga emas. Iya. Mudah-mudahan tuh anak bocahnya rambutnya ada 10 kilo. Dan kalau 1 gramnya berapa sekarang emas? 300.000 kali 10 kilo. Ya masih jadi, Pak. Masih jadi. Tuh. Jadi rambutnya ini ditimbang, dihitung seharga emas. Dihitung seharga emas, terus duitnya mau disodakahkan silakan, mau dibagi ke fakir miskin silakan. Pokoknya duit itu disodakohkan. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Fungsinya dicukur apa? Biar nih urat-urat sarafnya ini lebih kuat. Kalau masih baru lahir kan rambutnya ini masih banyak penyakit. Makanya kalau digundul, insya Allah saraf-sarafnya palanya lebih kuat dan otak-otaknya pun lebih cerdas. Itu fungsinya dicukur. Makanya agama Islam itu agama yang sangat detail terhadap kita. Segalanya
sekecil-kecil apapun pasti diperhatikan oleh Islam. Nah, setelah akikoh ada lagi kewajiban orang tua. Apa? Didik. Kata Rasulullah, adibu auladikum wa ahsinu adabahum. Didiklah anakmu dan perbaguslah adabnya. Ini mendidik anak adalah tugas orang tua, kewajiban orang tua. Kadang kan kita begini, didik anak. Udah tong lu sono sholat, bapaknya nonton TV. Lah anak sekarang menyautin, Pak. Lu bapak ge kagak berangkat katanya. Contohin, ayo kita berangkat ke masjid. Anak ajak. Bahkan tadi saya kasihan ada anak bocah kecil dipinter-pinter, Pak. Bocah kecil masih Fatih, dipinter-pinter sholat jamaah. Kata yang ini, anak kecil nggak boleh jamaah. Keputus katanya jamaahnya. Saya tanya, yang bilang siapa? Diem. Yang bilang siapa? Jangan asal ngomong kalau kita nggak punya dalil. Saya kasihan bocah kecil dipinter lagi. Akhirnya apa? Nih bocah kapok ke masjid. Masih saya bilangin, ini bocah bakalan kapok ke masjid. Di sini dipintir lagi, di sini dipintir. Biarin bocah ngisi staff. Nggak bakalan terputus para jemaah kita. Ada riwayat mengatakan, tatkala Rasulullah sholat, di belakangnya ada Anas bin Malik dan anak kecil. Di belakang lagi ada dua orang perempuan, yaitu Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Nah, kalau misalnya anak kecil ini nggak bisa diikut jamaah, berarti Anas kan di sampingnya Rasulullah, nggak mungkin di belakang. Makanya anak kecil boleh, nggak bakalan terputus pala jamaah kita. Ini UJ ikut ke masjid, silakan di samping kita, nggak usah dibelakangin. Anak kecil kalau dibelakangin semua, doa rame masjid, Pak. Padahal anak kecil cuma 3, ramenya bukan main. Wah, Baitul Ma'mur tuh banyak yang datang. Bocah kecil doang 3 biji, rame banget. Makanya dampingin sama kita, nggak bakalan terputus para jamaah kita. Itu dalilnya tadi. Rasulullah sholat di depan mengimami, di belakangnya Anas bin Malik dan anak kecil, di belakangnya lagi ada 2 orang perempuan, itu Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Jadi kalau misalnya anak kecil itu nggak bisa jamaah, mungkin Anas maju di sampingnya Rasulullah. Kemana baik ngomongnya? Didik anak-anakmu dan perbaguslah adabnya. Kalau misalnya adabnya jelek, ingat, anak itu adalah cerminan orang tua. Sekarang kita ngertiin salah. Anaknya maling, pasti bapaknya dulu maling. Anaknya soleh, pasti dulu bapaknya soleh. Anaknya bader, pasti dulu bapaknya bader. Cerminan itu bukan begitu katanya, bukan. Tapi begini, kalau misalnya anak itu bader, tetap orang tuanya yang jelek. Contoh, ini berantem bocah. Wah, anak si Ano itu yang dipanggil kan bapak-bapaknya juga. Anak kita rajin sholat, oh anak si Ano tuh soleh banget tuh. Orang tuanya yang tersebut, itulah arti cerminan. Makanya kita didik anak kita dan perbagus adab kita. Tadi saya ke bengkel las, ini cerita tadi. Bocah sekolah itu dalamnya tuh saya cerita sama Bapak Dewes. Bocah sekolah di tas di warung Bapak Lina, isinya bukan buku, Pak, tapi golok sama cerulit. Tadi itu saya sampai ngejar-ngejar sampai kata Pak Dewes, udah kita pukulin. Saking sewotnya bocah sekolah itu, bawaannya bukan buku di tasnya. Waktu dari siang saya waktu ke bengkel Bapak Aldi. Makanya didik anak kita dari sekarang dan perbagus adabnya. Kalau misalnya udah kejadian kayak gini, kita juga yang susah. Dan anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu begitu lahir bersih, tinggal kitanya yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi au jagri au premani. Tinggal terserah kitanya. Anak itu mau jadiin Yahudi, Nasrani, preman, jagger, tinggal terserah kita. Mau nyetak apa gimana tuh enak anak. Kalau kita mau anak kita jadi orang-orang yang soleh, ayo kita datangi masjid bareng-bareng. Ayo. Nih yang terakhir,
kita nih semua diingatin nama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dalam mengingat Allah. Ini kata-kata itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Sama seperti dengan perintah puasa. Allah memerintahkan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, bukan sama orang-orang yang Islam. Kenapa? Orang Islam memang udah lalai, banyak yang udah lalai terhadap hartanya, terhadap anak-anaknya. Nih mungkin yang akan kita bahas terhadap anak-anaknya. Kenapa? Kadang begini, begitu dia belum datang kelahiran anak, rajin banget ke masjid, rajin. Sampai begitu kita dengar, wah ngasih lagi si Anu nih azan, si Anu nih azan. Kita udah kenal, apal bener, dia udah rajin banget. Ayo si Anu tuh azan, sholat malamnya dia rajin. Tapi begitu punya anak, apalagi anak nih, di anak saya umur 3 tahun, Pak ke Gading, Pak ke Cabut, Patung Kodok, jam 5 kadang ngajakin. Lah begitu maghrib masih di Patung Kodok. Itu kan karena anak. Biasanya begitu belum punya anak kita rajin ke masjid. Begitu kita punya anak, wah lupa sama masjid. Kita ngomong anak terus. Ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anak kita ini menjadikan kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanyalah kebodohan saya semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.